Shalom, salam sejahtera, sobat setia dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Sabda Setia hari ini. Susah enak, tetap ingat Allah. Hari ini, Minggu 6 Juli 2025, tema renungan kita adalah menjadi berkat. Tema ini didasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa, saya hantarkan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami rindu untuk selalu mendengar akan sabda-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus sendirilah yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya yang kami baca dan kami renungkan bersama ini boleh menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Demi Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sabda setia pada hari ini, sebagaimana saya katakan tadi, terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Namun kita akan membacakan salah satu natsnya saja yang terambil dari ayat 16 yang berbunyi demikian. Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul "Kamu Harus Memberi Makan". Sahabat Sabda Setia dimanapun Anda berada, pernahkah Anda merasa dibingungkan oleh sebuah perintah? Bagaimana sikap Anda ketika diberikan sebuah perintah, namun perintah itu justru membuat Anda bertanya-tanya, membuat Anda merasa bingung? Apakah yang harus saya lakukan untuk menanggapi perintah itu? Seperti halnya ketika Tuhan Yesus dengan tegas memberi perintah kepada para murid. Ia berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Bagaimana mungkin ini tidak bisa memberi mereka sebuah kebingungan? Mereka merasa ini sebuah perintah yang aneh. Mereka berharap Yesuslah yang menyelesaikan masalah mereka. Tetapi justru Yesus memberi mereka perintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni untuk memberi makan. Mereka harus berbuat atau melakukan sesuatu yang justru mereka sedang khawatirkan atau mereka cemaskan. Mereka harus memberi makan 5.000 orang lebih. Padahal makanan yang ada pada mereka atau makanan yang tersedia di sana tidak sebanding dengan jumlah mereka. Bagaimana mungkin perintah itu dapat dilaksanakan? Mereka bingung dengan perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus segera mengatasi kegalauan yang mereka rasakan. Makanan yang ada itu diminta oleh Tuhan supaya Ia bisa memberkatinya. Dan setelah makanan tersebut Ia berkati, Ia memberikan itu kepada para murid-Nya untuk dibagikan kepada semua orang yang ada di tempat itu. Sahabat setia di mana Anda pun berada, demikian halnya dengan kita. Karena merasa Tuhan bersama kita, bisa jadi kita pun beranggap Tuhan Yesuslah yang akan mengambil alih semua persoalan kita. Dia akan mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan menolong dan memampukan kita menghadapi segala kesulitan yang kita alami. Tetapi kekhawatiran dan keraguanlah yang seringkali mendahului kita ketika kita harus berbagi sesuatu dengan yang memerlukan. Atau berpikir biar orang lain saja yang melakukan. Sehingga rasa enggan untuk berbagi
sering lebih berkuasa dari sikap bermurah hati. Nah, sobat setia di mana Anda pun berada, bila mengingat perintah Tuhan Yesus tadi yang Ia berikan kepada para murid-Nya, kita disadarkan untuk tidak hanya bersimpati, tetapi juga berempati di saat sesuatu atau kondisi tertentu terjadi di lingkungan kita. Kita mesti segera bertindak menjadi saluran berkat bagi masyarakat dan lingkungan kita tanpa keraguan. Kita tahu makan merupakan kebutuhan jasmani yang paling mendasar dalam kehidupan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perhatian yang bersifat rohani saja. Ia juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita sebagai manusia. Untuk itulah, Tuhan juga memberi perintah kita untuk melakukan dengan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Artinya, berkat dalam bentuk apapun juga, tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita juga membagikan itu dengan orang lain, bagaimanapun keadaan kita. Persoalan sebenarnya bukan mengenai cukup atau tidaknya makanan atau berkat itu, tetapi bagaimana sikap kita terhadap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya adalah tentang kesediaan kita melakukan perintah Tuhan tanpa keraguan. Tuhan Yesus tentu tidak asal saja memberi perintah. Pasti ada sesuatu yang akan dinyatakan di balik perintahnya itu. Tuhan Yesus hendak menyatakan kuasanya, memperhatikan kebutuhan manusia, menjadi saluran berkat bagi sesama, dan melakukan perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami lawatan sabda-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kini kami akan melakukan yang terbaik seturut dengan perintah-Mu, tanpa ragu dan tanpa kebingungan lagi. Oleh karena itu, bekerjalah dan berkaryalah bersama-sama dengan kami. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semua, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati. Salam setia. Susah enak, tetap ingat Allah.